Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satria Muhammad Ais akan mempresentasikan tentang microcontroller ekspresif ESP32. Pada kali ini terbagi menjadi tiga pokok bahasan. Untuk yang pertama yaitu microcontroller keluarga ekspresif, yang termasuk keluarga ekspresif ya. Pertama, microcontroller ESP8266 yang menggunakan mikroprosesor Tensilica L106 324 bit yang bekerja pada frekuensi clock antara 80 hingga 160 MHz, yang mana terdapat modul WiFi 2,4 GHz dan RAM terbatas yaitu 80 hingga 128 KB. Yang produk keluaran yang kedua yaitu ESP32 yang menggunakan mikroprosesor Extensa LX6 32 bit dengan frekuensi hingga 240 MHz yang sudah terintegrasi dengan WiFi dan Bluetooth, yang mana terdapat RAM sebesar 520 KB. Selanjutnya ESP32S yang menggunakan mikroprosesor LX732 bit berfrekuensi 240 MHz yang terbagi menjadi dua seri yaitu S2 yang hanya terdapat WiFi. Selanjutnya seri S3 yang terintegrasi dengan WiFi dan Bluetooth dan terdapat 45 GPIO programmable. Selanjutnya ESP32H yang telah menggunakan mikroprosesor RISC V32 bit dengan frekuensi hingga 96 MHz yang mana terkenal dengan daya konstruksinya rendah, namun hanya terintegrasi dengan Bluetooth saja dan menggunakan RAM 320 KB. Selanjutnya ESP32 seri C yang juga menggunakan mikroprosesor RISC V32 bit yang frekuensinya hingga 160 MHz, yang mana terbagi menjadi tiga seri yaitu C2, C3, dan C6, yang ketiganya telah terintegrasi dengan WiFi dan Bluetooth dan menggunakan RAM sebesar 512 KB. Dari setiap keluarga SP tersebut terbagi menjadi tiga varian produk, yang mana seperti ditunjukkan yaitu SOCS atau System on Chip, Modules, dan Development Kit. Berikut contoh dari tiga varian pada ESP32. Selanjutnya, arsitektur mikrokontroller SP32 terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, core dan memori menggunakan Extensa LX6 32 bit dual core yang berdaya rendah, mendukung frekuensi hingga 240 MHz, dan menggunakan ROM 4048 KB dan RAM on chipnya 520 KB. Selanjutnya, peripheral dan interface terdapat GPIO programmable, UART, SPE, E2C, dan sebagainya yang berhubungan dengan input-output atau interface keluaran. Selanjutnya, WiFi dan Bluetooth yang menggunakan standar WiFi 802.11bgn dan Bluetooth klasik dan Bluetooth low energy. Pada RTC dan Low Power Management terdapat Power Management Unit atau PMU yang memiliki 5 mode daya dan Ultra Low Power yang mendukung mode Deep Sleep tersebut dengan memorinya tetap bekerja. Selanjutnya pada radio frekuensi yang menggunakan receiver dan transmitter sebesar 2,4 GHz dan dilengkapi dengan clock generator dan balun dan transmit receive switch. Selanjutnya pada bagian security terdapat algoritma kriptografi AES, SHA, RSA, dan ECT yang mendukung enkripsi kode dan dekripsi dinamis yang hingga operasi maksimumnya sampai 4096 bit. Nah, berikut pembahasan yang ketiga yaitu memory mapping ESP32. Berikut gambaran secara keseluruhan dari memory mapping ESP32. Selanjutnya terbagi menjadi beberapa kategori, yang mana pada bagian embedded memory terdapat bagian RAM yang ditunjukkan pada alamat start address-nya 0x4007_00 hingga 0x4009_FFFF, yang mana RAM sendiri terbagi menjadi dua, yaitu instruksi RAM dan data RAM. Instruksi RAM berisi instruksi atau kode program sedang atau akan dieksekusi. Selanjutnya data RAM berisi
penyimpanan data dan variabel yang akan dieksekusi oleh prosesor. Selanjutnya juga terdapat penyelamatan ROM yang seperti ditunjukkan pada layar tersebut. Pada eksternal flash juga terdapat eksternal RAM yang akan aktif jika dipicu oleh tegangan tertentu. Selanjutnya terdapat penyelamatan pada bagian GPIO atau input-output yang berhubungan dengan input dan keluaran antarmuka lainnya. Selanjutnya selain pada GPIO tersebut, pada layar ditunjukkan alamat address memori dari peripheral yang berhubungan dengan keluaran ataupun masukan dari ESP32. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.